Baik, saya langsung mulai aja ya. Ini Pak Dian ya, karena waktu kita hanya sebentar. Kedengeran nggak suara saya ini? Kedengeran Pak Dian? Harmokonya malah hilang. Oh ya, Harmoko. Ya. Siap. Mau saya? Ini ya. Itu buatan ya. Bukan dari 12 kapal itu. Bukan dari kapal online. Oh. Oh ya, siap. Ayo Cak, dimulai Cak. Saya nggak hidupin kamera. Tolong dihidupkan kameranya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dian Novianto yang sudah hadir di sini. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan briefing. Ini sangat penting sekali karena pada hari besok tanggal 27 nanti Mas Harmoko dan Mas Roli nanti akan naik kapal penonton. Mas Harmoko terutama karena belum pernah ikut yang kemarin saya dan Pak Dian ke sana, Mas Harmoko lagi on board, jadi cuma ada Mas Roli. Nanti tolong perhatikan baik-baik ya. Baik, langsung aja kepada Pak Dian, saya persilakan untuk melaksanakan briefing pada siang hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Dian. Baik, terima kasih Mas Panja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mau nanya ini, Viko Mamahit, kamu posisi di mana Viko Mamahit? Viko, dengar tidak Viko Mamahit? Halo, suaranya kedengaran nggak, Cak? Suaranya lagi hilang, Pak. Kedengeran Pak, kedengeran jelas banget kok. Kedengeran jelas banget kok. Kartunya Viko Mahit, Pak. Nah, ini semua di benua kan? Wabula di benua juga. Iya, Pak benua juga, Pak. Oke. Besok yang mau berangkat Roli sama Harmoko. Roli, kok serius sekali makanmu? Sampai tidak bisa jawab tuh. Harmoko besok berangkat? Wabula di unmute aja, dimatiin suara. Oke, sip. Nah, kalau saya tanya baru dijawab ya. Jadi kita interaktif kayak gitu. Harmoko dengar nggak Harmoko? Siap dengar. Oke. Saya minta Harmoko kamu pindah ke ruang rapat boleh? Oke, iya Pak. Permisi. Sudah Pak. Oke. Kemarin kamu naik kapal apa, Harmoko? Nagamas 89 Pak. Kapal collecting. Kapal collecting. Dia di laut ambil berapa kapal? Dia di laut ambil 9 kapal. 9 kapal. Nah ini besok Golden Tuna ini rombongannya. Kamu matiin unmute aja dulu. Nanti kalau ditanya baru hidupin. Oke. Oke, siap Pak. Oke. Dia besok kamu naik Golden Tuna ya? Ya, siap Pak. Itu rombongan Nagamas juga? Bukan Pak. Itu Golden Tuna itu nama PT-nya Pak. Oh. Kalau kapalnya
Mutiara Cahaya. Apa? Kapalnya? Kapal Cahaya Mutiara 26. iya, Cahaya Mutiara 26. Oke. Selama kamu di kapal collecting, kamu bisa mengidentifikasi jenis ikan nggak? Ada beberapa yang saya tidak bisa, Pak, karena mereka sudah potong sirip semuanya. Kalau untuk hiu, Ya, kapal tuna untuk hiunya, Pak. untuk hiu. Ya, Oke. Tapi kalau untuk identifikasi ikan kamu bisa. Dalam artian ikan utuh. bisa, Pak. Ada buku panduannya kan? Ada. Oke. Nah ini besok kamu ikut Golden Tuna, kamu sudah ke kapalnya belum? Belum, Pak. Belum. Alasan apa kamu belum ke kapalnya? Masih pengurusnya kan Hah? masih proses pengurusnya, masih proses dokumen dia. Nah, kalian biasakan ya observer di Bali. Andai kata kalian sudah dapat surat dari Mas Panca, oh kamu akan ditempatkan di kapal ini. Segera cari kapalnya, segera ketemui kaptennya, bersosialisasi di kapal situ. Jangan kapal mau berangkat baru kalian datang ikut ke laut. Itu menandakan kalian apa ya istilahnya tidak respect kayak gitu. Saya sebagai observer zaman dulu, saya ketemu kapal langsung saya di kapal berhari-hari itu sebelum berangkat. Untuk apa? Untuk kita memberitahu dia, saya bukan ABK, saya bukan anak praktek. Terus di situ udah muncul akrab. Oh nanti saya tidurnya di sini, kira-kira boleh nggak apa gitu kan kayak gitu. Nah kalau kalian tiba-tiba datang langsung berangkat, itu kurang elok bahasa Jawanya. Kalau bisa habis ini kamu pergi ke kapal cari tahu informasi apa kapalnya di mana, kemudian cari pengurusnya lah, ketemu kaptennya kayak gitu. Ya. Ya, Pak. Siap. Jangan nanti kayak kejadian kayak saya zaman dulu gara-gara saya naik terus kaptennya bilang ABK-nya berkurang. Ah gara-gara Mas nih naik ABK saya kurang 1, ya udah saya nggak jadi naik. Gitu saya nggak masalah. Yang penting saya di kapal itu tidak mengganggu aktivitas mereka melakukan kegiatan penangkapan. Kalau bisa saya bantu. Saya bukan sebagai ABK, bantunya sebisa saya kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau dikata dari darat kita udah nggak serak, nanti kerja di laut nggak bakal serak lagi kayak gitu. Ini bagi semua teman-teman yang akan naik kapal, kalau bisa ketemu sama kapten sama apa ABK lainnya itu bisa lebih bagus kayak gitu. Nanti ngomongnya enak nanti. Oke, kita kembali ke data. Mas Roli, ini apa? Ada kemarin kan ada kertas tambahan ya, ada kertas tambahan yang harus diisi buat apa? Buat effort laju pancingnya ya, jumlah pancing. Itu si Adina sudah diprintkan semua ya. Bawalah 2 lembar ke laut itu. Jadi setiap setting diisi kayak gitu ya. Oke, siap. Oke, nanti penggaris apa? Harmoko sama Roli. Alat ukurnya Penggaris itu yang besi. besi ya. Ya. Oke. Kaliper itu namanya. Oke. Tetap saya sarankan tetap bawa penggaris Kain. meteran jangan kain, meteran besi aja itu. Iya, meteran besi. Itu dipakai buat ikan-ikan yang apabila terlalu panjang ataupun ikan-ikan yang apabila kamu menggunakan meteran besi itu terlalu mengganggu, kalian bisa menggunakan meteran pita itu tape. Jangan kain, yang tape itu yang besi itu. Yang besi yang meteran bangunan. Kamu ya enggak diluruskan bawa meteran bangunan apa kaliper? Meteran bangunan aja. Oh ya udah kalau gitu. Saya kira kaliper. Ada kali punya. Nah itu kalau nggak bisa dibawa, ya udah pakai meteran besi aja itu lebih baik. Kalau bisa
semaksimal mungkin. Oke. Kemudian untuk kalau di tuna kan pastikan proses ya. Ya. Itu kamu bisa lihat jantan betinanya di situ. Ya, jangan lupa diisi jantan betinanya. Ya. Pas tuna kan nggak, kalau sebelumnya ikut kapal tuna nggak dapat banyak lah, semalam paling 2, 3, 5 paling banyak. Jadi kalau pas proses langsung tahu, oh ini jantan ini betina atau ketahuan. Kalau tidak tahu jantan betinanya tanya aja sama ABK, Mas ini telur apa sperma nih? Kan gampang ya telur sama sperma. Kalau sperma dia kayak punya lah, kayak punya kita lah. Cair. Kalau telur mah udah pasti telur. Kemudian semua ikan yang tertangkap dipancing harus dicatat. Kemarin mungkin si Harmoko kamu bisa tanya sama si Roli ataupun si Wabula ya. Wabula kemarin ikut briefing kan? Iya, Pak. Oke, mungkin bisa diskusi kira-kira apa. Tapi yang paling utama itu data-data yang wajib diisi adalah effort. Effort itu jumlah pancing setiap setting. Ya, itu berapa ya setiap setting, berapa posisi latitude longitude sama semua ikan yang ada. Kamu nggak usah ngukur panjang, berat, nggak usah ngukur berat terlalu banyak. Karena kamu pasti capek. Kalau ikan besar ya kamu pasti capek lah. Kalau ikan kecil kamu pakai berat nggak apa-apa ya. Kalau ikan 25 kilo kamu anggap aja udah, kamu nggak usah timbang. Yang semampumu kamu kerjakan untuk diukur beratnya. Tapi kalau panjang kamu wajib tuh, karena di kapal tuna longline adalah sensus. Tapi kalau saking banyaknya kayak kamu ikut dapat albacor berapa 150 ekor ya tidak mungkin kau ukur semua. Kau ambil sampel saja. Ya. Oke. Paham Marmo kok? Siap. Oke, terus nanti dicatat hiu dan kawan-kawannya. Andai kata kamu tidak bisa ngukur, alasan, aduh Pak, bukan alasan, hiunya terlalu bandel, naik langsung dipotong bla bla. Ya. Oke, kamu bisa ngukur panjang dari sirip yang sudah kepotong sampai ke pangkal ekor. Kamu tulis itu, jangan tulis FL. Kamu tulis SL, standar length untuk hiu ya. Karena selama ini observer hiunya nggak bisa diukur karena berontak dan melawan dan lain sebagainya. Tapi tetap ada celah untuk bisa mengukur itu ya. Sebisa kalian. Tapi ingat, jangan sampai membahayakan nyawa kalian ya. Tetap bekerja mencari tempat yang terbaik untuk pemantauan seperti itu. Kemudian persiapkan obat-obatan karena di kapal kan tidak obat tidak sesuai ya. Kayak saya dulu kan muka saya kalau kena air asin, jadi saya bawa pons laki-laki kayak gitu. Sebenarnya yang buat kamu nyaman di kapal seperti apa sih? Ya otomatis dengan semakin nyaman ya biayanya makin banyak lah kalian akan keluarkan seperti itu. Intinya seperti itu. Pencatatan harus dilakukan karena ini longline dilakukan sensus. Ikan yang besar sekali kalian nggak usah timbang, kalian nggak usah estimasi juga. Tapi kalau mau estimasi jangan lupa kasih catatan estimasi. Tapi kalau panjang kalian wajib mengukurnya panjang. Walaupun sudah kepotong-potong, saya pernah ngajarkan kan cara mengukur hiu. Standar length itu dari sirip yang sudah kepotong sampai ke ekor yang sudah kepotong. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Harmoko sama Roli ataupun observer lainnya? Izin bertanya, Pak. Ini terkait tingkat kematangan gonak, Pak. Itu semua ikan dilihat tingkat kematangan gonak atau gimana, ya? Oke, kamu tidak perlu menulis tingkat kematangan gonat karena kamu tidak pernah belajar itu. Yang penting kamu hanya tulis jantan ataupun betina saja. Oke? Untuk jantan dan betina untuk semua jenis ikan atau khusus tuna aja, Pak? Kalau bisa semua jenis ikan yang ketahuan, paham? Yang ketahuan dalam artian
Harmoko mungkin bisa dimatiin, di unmute dulu, unmute. Oke. Yang ketahuan itu ikan tuna yang diproses, oke? Kalau ikan tuna yang nggak diproses, kamu nggak akan tahu kelaminnya apa, oke? Kemudian ikan hiu sudah pernah kan diajarkan kan? Ada clasper, ya. Ikan pari ada clasper. Jadi yang bisa ikan yang akan ketahuan kelaminnya, yang sudah pasti akan ketahuan itu hiu dan sejenisnya. Yang jenis lainnya harus dibongkar isi perutnya. Harus dibongkar isi perutnya kalau hiu bisa ketahuan ya Pak Dian ya. Oke, kalau hiu tuh nggak perlu bongkar perut, dia udah tahu, dia punya titik keluar kok, ya kan? Pari juga kayak gitu. Kadang kalau udah kelamaan di laut, pari juga jadi cantik nanti kamu kalau kamu kayak gitu. Kemudian ikan tuna yang sudah diproses, kalau tidak diproses kamu nggak usah paksa, Pak, buka perut dulu. Aku mau ganti ide ikan kah? Jangan. Oke? Jadi hiu pari pasti ketahuan. Ikan tuna kalau sudah diproses, kamu bisa lihat. ABK biasanya simpan itu telur untuk dia makan. Kamu tidak usah tulis TKG berapa. Kalau kamu mau foto nggak apa-apa, tapi kamu bisa bedakan jantan betina kayak gitu aja. Oke, si Wabula, kamu panggilannya siapa? Bula apa siapa? Layanto Wabula, Pak. Apa? Layanto Wabula, Pak. Kamu dipanggil siapa biasanya? Yanto, Pak. Yanto. Iya, Pak, Yanto, Pak. Wabula juga bisa, Pak. Jauh sekali Yanto sama ini Wabula. Oke. Paham ya Yanto ya? Iya, Pak, siap, Pak. Harmoko, paham ya? Ya Pak, saya Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak mau tanya ini Pak terkait obat-obatan dan perlengkapan di kapal Pak. Itu bagaimana Pak? Karena untuk Oke, saya paham. Kalian harus bedakan kapal penampung yang kalian mendapatkan fasilitas sangat mewah sama kapal penangkap. Andai kata kalau suruh milih, semua akan lari ke kapal penampung. Itu tidak adil. Makanya kalian kerja kan harus punya senjata ya. Dengan gaji kalian itu ya udah itu dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti apa. Karena tidak selamanya kamu di kapal penangkap. Dan ini sudah pakai sistem baru, semua akan digilir, semua akan di rolling, semua akan merasakan kapal penangkap. Seperti itu. Jadi terkait dengan fasilitasmu di atas kapal, bekalmu ya itu urusanmu kayak gitu. Kalau kamu mau enak di kapal ya gimana caramu? Kan kayak gitu. Andai kata memang sih ya tidak senyaman kapal penampung, tapi insya Allah semua akan digilir untuk mengikuti kapal penangkap. Jadi jangan khawatir, tetap tercatat. Kayak si Roli tahun kemarin kan sudah pernah ikut kapal penangkap. Tahun ini dia akan 1 kali kapal penangkap dan selanjutnya dia akan ke kapal penampung. Gitu semuanya akan digilir. Kalau semuanya suruh milih, nggak ada yang mau ke kapal penangkap seperti itu. Paham ya, Harmoko ya? itu terkait dengan buat perlengkapan buat berbelanja itu gimana? Ya uangmu sendiri. Oke? Kalau kamu keberatan, ya udah nggak apa-apa. Ngomong sama Mas Panca, Pak. Mas Panca, saya keberatan, saya minta uang untuk beli makan saya. Kayak gitu. Yang pasti saya tidak tahu terkait dengan itu. Oke? Mungkin Mas Panca bisa kasih penjelasan. Yang setahu saya, selama saya jadi observer, saya tidak pernah mendapat fasilitas. Mau ke laut saya dikasih uang beli rokok dan Pak Dian. uang pribadi saya. Terima kasih. Ya, saya Pak Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman observer. Sebelumnya saya minta maaf ini untuk gajinya memang belum bisa cair nih Pak Dian. Jadi teman-teman ini selalu nagih gaji ke saya nih. Ini belum cair gajinya ini. Dan kemungkinan besar juga ternyata tidak bisa sampai sebelum Lebaran ini. Aduh, mana nih saya jadi nggak enak nih. Mas Dian aja itu kemarin Mas belum Panca saya bayar aja Mas Dian jadi ini kemarin yang jadi masalah kan di situ. Kita menuntut performance dari kawan-kawan. Kalau mereka naik kapal penampung sih mungkin mereka nyaman ya. Bukan nyaman maksudnya dalam artian oke, fasilitas dilengkapi. Namun kalau mereka ikut kapal penangkap dengan risiko istilahnya tidak dijamin dengan perusahaan itu agak berat. Saya juga tidak tahu ya, sistem penggajian di tempatnya Mas Panca
ini Mas Panca kan yang gantiin Mas Alif ya. Tapi memang berat sih kalau sorry Harmoko, makanya kamu bertanya belum gajian ternyata ya. Siap Memang Pak, seperti siap, itu. siap. Makanya saya mohon maaf kalau memang saya tidak paham nih kamu belum gajian, makanya kamu bertanya uang dari mana mau beli macam-macam. Ya kalau bisa kasbon dulu lah Mas Panca untuk yang mau berangkat dikasih Aduh, Pak modal untuk Dian, kemarin kita aja belum dibayar itu yang di Bali, Pak Dian. Gimana nih duit saya buat bayar hotelnya? Saya juga pusing. Aduh, ya ya. Baik, perkara gaji nanti ya. Jadi ini saya perlu ingatkan buat Mas Roli dan Mas Harmoko. Jadi kesepakatan kita yang kemarin di Bali bahwa target jumlah setting yang dipantau adalah 20, minimal 20. Ingat ya, 20 kali setting. Kalian ini ditugaskan 60 hari. Jika sudah tercapai 20 atau lebih, silakan pulang. Tapi jika belum, panjang terus sampai minimal 20 kali setting ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap kali setting, jumlah mata pancingnya wajib dicatat yang digunakan. Nah, itu nggak usah harus dihitung satu-satu. Kalian tanya aja sama yang terakhir, Pak, terakhir berapa ini berapa bab apa namanya belum berapa, jadi catat 1215 ke 1306 ke atau berapa, itu penting. Yang ketiga, ini wajib memfoto, ingat ya, foto satu ikan, bukan satu ikan, satu spesies, satu foto ya Mas Dian ya, itu wajib ya. Misalnya sampean Mas Roli dan Harmoko bilang ada 35 spesies naik gitu, berarti ada 35 foto. Bukan begitu Mas Dian? ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ini apabila elektronik borang tidak berjalan maksimal, tidak bisa, maka melakukan pencatatannya secara manual, yaitu dengan mengisi borang. Saya sudah kirim tadi di grup, tapi ini masih muter-muter ya. Mas Adina juga udah saya kasih. Itu yang jadi perhatian teman-teman yang naik ya. Mungkin dari saya sekian aja Mas Dian, silakan kalau ada tambahan dari Mas Dian. Terima kasih. Izin Pak. Ya, silakan Roli. Berarti untuk obornya itu enggak terlalu wajib ya atau gimana Pak? Soalnya kan kadang kita ngisinya terlalu ribet lah. Mana mencatat lagi, mana pakai obornya itu juga saya kira terlalu, tapi diusahakan sih nantinya. Kayak trip kemarin pernah juga sih. Iya. Kadang Roli. jalannya Pak, sinyal Ya. GPS kadang lambat kan, pas mau setting, pas lepas bui itu kadang kita udah tunggu lama, buinya udah di belakang jalan, jadi Ya. posisi kadang beda-beda dia. Ya. Mas Panca ini observer nggak dikasih GPS tangan apa yang Garmin tangan itu yang kuning kayak gitu? Iya, sudah rusak Pak Dian, belum ada pengadaan lagi yang baru. Oke, Roli, kamu kalau pas bui mau jatuh, ya, kamu naik aja ke Anjungan sebentar, ya. Gitu ya. Jadi nanti biasanya kan kapten juga dia nyatat itu. Kalau bui jatuh dia catat. Yang penting jamnya kamu catat. Karena kalau putus kan dia pasti cari nanti. Dia itu arus untuk kejar ya. Oke, dengan teknik pengisian obor, lama-lama kan nanti tahu yang lebih mudah saya melakukannya seperti apa. Kayak Roli kemarin kan trip kemarin udah pernah melakukannya. Mungkin nanti bisa dibuatkan lagi teknik yang lebih bagus, nanti bisa ditulis. Jadi nanti observer yang lain bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan sama Roli. Oke, saya hanya pesan yang poin-poin penting yang harus dicatat seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Panca. Andai kata ada 5 ekor spesies ikan, berarti ada 5 foto. Saya berharap semakin banyak spesies, walaupun itu cuma 1 ekor, kalian foto, tidak apa-apa. Ya. Kemudian saya mohon maaf kalau saya pikir kita baik-baik saja, ternyata kita juga tidak baik-baik saja terkait dengan pembiayaan ya. Saya dan Mas Panca kemarin ke Bali sampai sekarang belum dibayar itu karena apa? Hotel sudah puluhan juta sobat, itu belum bayar lagi, pusing 7 keliling. Jadi saya mohon maaf ya, saya pikir kalau kita baik-baik saja. Mungkin Harmoko kemarin mungkin masih ada uang trip, apa mungkin bisa dipakai irit-irit lah.
Insya Allah selama di kapal makan masih terjamin. Hanya untuk kesenangan ya. Untuk kesenangan itu memang biayanya agak banyak ya, kayak rokok ataupun vitamin kan kayak gitu ya. Itu mungkin ya di apa ya. Saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan dengan keadaan kayak gini kita bisa lebih tetap maksimal, dan mudah-mudahan lah semua lancar, sehat kembali dengan selamat. Dan yang lain pun untuk jadi atensi, selalu kita lakukan briefing dan debriefing ini untuk selalu menambah wawasan, mengingat apa yang menjadi tugas utama di atas kapal, dan bisa dilakukan setiap berangkat dan pulang. Mungkin itu Mas Panca. Nanti terkait laporan, nanti setelah pulang kita bisa diskusi lagi ya, seperti itu. Karena kita mau mencari format yang baik dan istilahnya format yang lebih matang lagi untuk membuat laporan yang sederhana tapi bisa menjawab semua pertanyaan seperti itu. Ya, Mas Panca, terima kasih. Baik, Pak Dian, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Ilham atau Pak Ade dari pimpinan saya ini, Pak. Silakan, Pak. Sementara cukup Mas Panca. Oke, baik, siap Pak Ade. Ya, baik, terima kasih. Mungkin tidak ada lagi yang perlu kita sampaikan kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih Pak Dian, Pak Ade, Pak Ilham, dan teman-teman observer. Selamat bertugas, jaga keselamatan yang utama. Jangan lupa untuk selalu beribadah ya di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Pak Ade. Puasanya lancar, Liverpoolnya makin bagus kayaknya nih. Siap Mas Dian. Sampai 4 gelar lah. Ayo sampai ketemu lagi ya. Wassalam. Ya.